مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala sa'iril alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Yang saya hormati bapak-bapak jamaah Masjid Baitul Muttaqin, mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dicebarkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Keluarganya dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan ketika mati nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara taklim bulanan bagi saya dan tentunya pekanan bagi masjid ini. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya. Karena dengan istiqomah inilah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Namun seperti biasa sebelum taklim dimulai, marilah kita terlebih dahulu kirim hadiah Fatihah kepada sang muallif, orang yang menyusun kitab yang akan kita baca pada malam hari ini, dengan harapan kita mendapatkan berkat manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afanihi rabbil muslimin wa khususan ila hadratin muallif kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram Syekh Al-Alim Alama As-Sayyid Ali bin Abbas Al-Makki wa muallif Bulughul Maram Syekh Al-Alim Alama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minin amin. Kemarin membahas tentang masalah makan di wadah yang terbuat dari emas. Ya, itu hukumnya haram. Nah, kita pada malam hari ini insyaallah akan membahas tentang masalah najis yang bisa menjadi suci. Itu hadis ke
ke-16. Ini najis bisa menjadi suci. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubigo nalikane den sama opo aliha bululang faqad tahura maka teman-teman suci opo ihab. Akhrajahu atau ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa indal arba'ati lan munggo Imam papat ayyuma ihabin dubigo utawi dawu ayyuma ihabin dubigo utawi endine lulang iku dubigo den sama opo ihab tegese faqad tahura. Ngerti ora son? Dah saya jelasin dulu deh. Ada beberapa najis yang bisa menjadi suci. Di antaranya ini, ya. Di antaranya adalah kulit bangkai yang disamak. Nih. Jadi kita misalkan nemu macan nih di alas, gitu. Nah macan ini udah mati. Kalau macannya masih hidup kita kabur kan. Nah ini macan sudah mati, jadi kita ambil tuh kulitnya, diambil. Nah kita samak tuh kulitnya. Nah buat apa? Bisa buat sejadah, buat sholat bisa. Nah ini termasuk najis yang bisa menjadi suci. Caranya gimana nyamak itu? Nyamak itu dihilangkan dulu fudulul lahmi, lebihan-lebihan kulitnya dihilangkan. Kemudian digosok dengan sesuatu yang sepet. Sesuatu yang sepet itu apa? Banyak. Ya, yang sepet itu. Ya, termasuk tepes kelapa. Tuh, sepet. Kemudian tongtolang nangka. Ngerti tongtolang? Ya. Tongtolang nangka tuh yang masih segede gini, babal. Teh babal. Kayak kalau orang Sunda bilangnya kentong tolong nangka ya. Nah itu teh babal. Atau boleh juga dengan sesuatu yang sepet meskipun itu barang najis boleh. Apa? Tai burung dara. Tai burung dara itu sepet Pak. Tai burung dara itu sepet. Percaya nggak? Nggak. Saya ngomong percaya nggak? Percaya nggak? Kalau nggak percaya silahkan cobain. Itu boleh Pak, pakai tabung darah. Gosok pakai tabung darah. Nah nanti diguyur pakai air. Nanti setelah lebihan darah dan daging-daging nempel di kulit tersebut hilang, nanti dicuci lagi bersih, dijemur, bisa dipakai buat sajadah. Itu najis yang bisa menjadi suci. Itu. Atau arak. Tahu arak? Arak najis nggak arak? Arak najis nggak? Pahit. Pernah minum ya? Arak nih, misalkan di gelas, gitu kan. Nah itu kemudian dia menjadi cuka dengan sendirinya tanpa campuran lain, gitu. Tanpa bahan kimia apa gitu kan. Pokoknya dia dengan sendirinya menjadi cuka. Nah maka ini bisa menjadi suci, gitu. Atau bangkai yang berubah menjadi binatang hidup, ya. Bangkai yang berubah menjadi binatang hidup itu juga suci. Contohnya apa? Kayak misalkan bangkai nih keluar belatung tuh, keluar belatung. Nah belatungnya kalau dicuci suci tuh. Belatungnya kalau dicuci suci. Tapi nggak boleh dimakan. Ya, meskipun suci nggak boleh dimakan. Sama kayak kulit tadi, kulit bangkai ini kan bisa menjadi suci, tapi tetap tidak boleh dimakan. Statusnya suci, bisa dipakai untuk beribadah sholat gitu. Udah jelas Pak ya? Itu. Jadi kulit bangkai itu bisa menjadi suci ketika sudah disamak.
Al-makna al-ijmali, makna secara keseluruhan. Akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bi anna jildal mayyitati najisun li baqa'i rutubatid dami al-masfuh. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi kabar bahwa kulit bangkai itu najis ya. Karena terdapatnya sisa-sisa darah yang mengalir, yang nempel di kulit tersebut ya. Fihi, yang terdapat pada kulit. Wa huwa min makrubat allati thabata fi tibbi al-hadithi khotorha. Dan darah tersebut termasuk bakteri-bakteri ya, yang bisa membahayakan di dalam kedokteran ya. Nah kemudian wa anna tathhirul jildi yakunu bidabagi, dan sesungguhnya mensucikan kulitnya tersebut ialah dengan cara menyamak. Alladzi naza'ayan za'u ya. Alladzi yanza'u rutubatan najasati, yang bisa menyopot atau membersihkan, mengelet ya, basah-basahnya najis ya, yang terdapat pada kulit tersebut, pada pori-pori kulit tersebut ya. Amal kalbu wal khinziru fala yutahhiruhuma ad-dibagu maka nahu litaghlidhi najasatihima. Adapun anjing dan juga babi ya, itu tidak bisa menjadi suci meskipun dengan disamak. Kita nemu kulit anjing mati, kita samak nih bersih, tetap enggak suci kalau itu adalah anjing dan babi. Nah kemudian fiqhul hadisnya gimana? Fiqhul hadisnya ad-dibagu ya, hirrifun yanzi'u rutubatan najasati min masamil jildi falidha kana sarban fi tathhir. Menyamak itu adalah dengan sesuatu yang sepet yang bisa mengelet, menghilangkan ya, basah-basah atau sisa najis dari pori-pori kulit. Falidha kana sabban fit tathhir. Oleh karena itu dibag, menyamak ini menjadi sabab dalam pensucian. Ad-dibagu yutahhiru kullal jildi maitatin zahirahu wa batinahu. Bahwa yang namanya menyamak itu bisa mensucikan kulit bangkai ya, baik dalamnya atau luarnya, yaitu bisa suci dengan disamak. Illal kalba wal khinzira wal mutawallida min ahadihima litaghlidhi najasatihima ya, kecuali anjing dan babi dan segala sesuatu yang keluar dari salah satu anjing dan babi karena dibilang najis mughaladhahnya keduanya. Wa hadza huwa madhhabus syafi'iyyati, dan pendapat seperti ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, anjing itu termasuk najis mughaladhah, tapi dalam madhab Maliki anjing tidak termasuk najis mughaladhah. Makanya orang bermadhab Maliki itu banyak orang-orang yang memelihara anjing. Gitu. Makanya kalau Bapak misalkan pengen memelihara anjing, silahkan pindah madhab dulu, lebih enak ya, lebih enak. Kenapa? Karena nanti bekas anjing itu nggak usah dicuci 7 kali, nggak usah. Kalau dalam madhab Maliki ini harus jelas Pak, jangan sampai salah paham nih. Ntar kata kalau salah paham, oh kata pakai akbar katanya no,
Anjing nggak najis gitu, itu salah paham, repot lagi. Itu dalam madhab Maliki, ya. Tapi dalam madhab Syafi'i ya tetap najis. Ada yang pengen masuk, monggo, pengen dengerin ngaji. Wa madhabul Hanafiyati yathurud dibagu, ya. Yutahhirud dibagu jami'a juludil mitati ilal khinzir. Tapi dalam madhab Hanafi, menyamak itu bisa mensucikan semua najis, bisa. Termasuk anjing bisa. Dalam madhab Hanafi, ya. Illal khinzir, kecuali B2. Nah, itu. Kalau B2 nggak bisa disamak. Ini sepakat nih madhab Syafi'i dan juga madhab Hanafi. Nah kemudian wa madhabul Malikiyati al-masyhur, madhab Imam Maliki al-masyhur yang masyhur anhum dari mereka, kalangan mereka nih, yutahhirud dibagu al-jami'a zahirahu la batinahu, ya. Jadi menyamak itu bisa menyucikan secara keseluruhan, ya. Tapi bagi zahirnya saja, luarnya saja, kulit luarnya saja, ya. Kalau dalamnya tetap najis dalam mazhab Maliki. Wa yusta'malu fil yabisati dunal ma'ihati, dan itu berlaku pada sesuatu yang bisa kering, ya, bukan yang cair, ya. Dan kemudian wa madhabul Hanabilati al-masyhur annahu la yathuru, ya, syai'un minal juludi bidibagi wa hadza ihdar riwayataini. Nah, menurut madhab Hambali yang masyhur, sesungguhnya apapun yang terdapat dari kulit bangkai, ya, itu semuanya tidak bisa disamak, ya, dalam madhab apa? Hambali. Jadi berbeda-beda madhab tuh, gitu. Makanya kita kalau ngaji madhab kayak begini, Pak, enaknya nanti kalau Bapak jalan-jalan ke luar negeri, apa ke Singapura, kalau Singapura sih masih Asia, ya, itu masih banyak madhab Syafi'i. Kalau udah ke Maroko ke sono, ya, Madinah ke sono, udah beda-beda tuh, ada Maliki, ada Hanafi, kemudian ada Hambali. Nanti cara ibadah mereka beda-beda. Bahkan kalau dalam madhab Maliki, madhab Hanafi ini, madhab Hanafi itu sholat membaca Fatihah saja tidak wajib, ya, dalam madhab Hanafi. Jadi kalau misalkan sholat begini nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, boleh dalam madhab Hanafi. Kenapa kok ke situ larinya? Kok boleh gitu? Dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat Allah, ayat Al-Qur'an, ya, firman Allah, yaitu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang termudah daripada Al-Qur'an. Nah, itu yang dipakai oleh madhab Hanafi. Oleh karena itu, sholat dalam madhab Hanafi tidak wajib membaca Fatihah. Tapi kalau dalam madhab 3, baik Maliki, Syafi'i, Hambali, itu hukumnya wajib membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena berpegangan hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat sah bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di antara 3 mazhab ini berbeda pendapat lagi tentang masalah ayat dalam surat Al-Fatihah. Dalam mazhab Maliki, ya, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Tapi dalam 2 mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Oleh karena itu, ketika ada orang misalkan baca Fatihah langsung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, enggak bismillah lagi, oh itu Maliki. Paham ya? Nah itu. Tapi kalau misalkan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ini Syafi'i atau Hambali. Are you understand? Insyaallah. Gampang kan? Gampang nggak? Gampang, udah gampang aja dah. Iya, ngomong susah, gampang langsung ngantongin ilmunya di sini. Dah, lanjut. An Salamata bin Muhabbiqi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil mitati tuhuruha. Sahahahu Ibnu Hibban. Menyamak kulit bangkai adalah syarat menjadi sucinya bangkai tersebut, ya. Jadi kalau misalkan pengen suci, ya syaratnya harus disamak gitu. Nah, ini hadis ke-17. Jadi kuat nih hadisnya, ada beberapa hadis. Jadi kalau hadis itu gini, Pak. Misalkan hadis ini dhaif, misalkan nih. Tapi ada hadis lain yang mengatakan bahwa hadis ini sahih, gitu kan. Maka itu kuat. Karena apa? Ada hadis sahih lain yang menguatkan. Gitu. Dan hadis dhaif ini bukan berarti tidak boleh dipakai. Boleh memakai hadis dhaif selagi hadis tersebut tidak berkaitan, tidak menerangkan tentang masalah halal dan haram. Kalau halal dan haram itu mesti hadisnya harus yang sahih atau hasan. Ya, karena hadis itu banyak, Pak. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahadi, ada hadis mu'an'an, ada hadis sahih, hadis hasan, hadis munqati, mudallas, gitu kan, mutawatir dan seterusnya. Banyak sekali jenis-jenis hadis itu. Ya, kita kalau misalkan ngajinya diterangin sama itu-itunya semua, orang kelar-kelar ngaji hadisnya, satu hadis juga lama, ya. Nah, fiqhul hadisnya, jildul mitati najisun yutahhiru dibagu wa qad taqaddama al-kalam ala dzalik mufassalan fil hadits allati qablahu, bahwa kulit bangkai itu najis, ya, tapi bisa disucikan dengan disamak. Wa qad taqaddama al-kalam, dan telah terdahulu pembahasan atas itu, mufassalan dengan terperinci. Ya. Dah, lanjut. An Maimunah radhiyallahu anha qalat marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-qardhu, ya. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Jadi diceritakan daripada Maimunah radhiyallahu anha qalat, nih Siti Maimunah itu menceritakan sebuah hadis, ya, marran nabiyyu, bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, berpapasan dengan kambing. Maksudnya dengan kambing itu ya dengan orang yang narik-narik kambing ditarik-tarik, digeret-geret karena udah mati kan. Akhirnya apa kata Nabi? Lau akhadtum yahabah, andaikan kamu, katanya, coba kamu ambil itunya, kulitnya, ya, bisa bermanfaat itu kulitnya. Faqalu, akhirnya kata sahabat apa? Innaha maitatun, itu kan bangkai wahai Nabi, wahai Rasul, itu bangkai, gitu kan. Akhirnya apa? Faqala, kata Nabi, yutahhiruhal qardhu, bangkai itu kulitnya, maksudnya itu bisa menjadi suci dengan al-qardhu. Ya, al-qardhu itu nama sebuah pohon, ya. Di sini nggak tahu apa namanya. Kalau di Arab namanya al-qardhu, itu mungkin jenis pohonan yang sepet tadi. Ya. Jadi bisa menjadi suci. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis tersebut diceritakan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Itu. Baca berapa nih? Masih lama. Masih 21 menit. Nah. Ya. Tapi kayaknya udah pada ngantuk ini. Apa? Ini saya kadang-kadang tanya orang kayak begini nih. Ini ngantuk apa khusyuk nih?
disebut khusyuk tapi nyeces. Ya syukur dah kalau khusyuk ya. Tapi gini Pak, orang yang hadir di majelis taklim, meskipun dia sambil ngantuk-ngantuk dan juga nggak paham, itu jauh lebih baik daripada orang yang nggak ngaji. Ya, karena sering saya bahas bahwa orang yang ngaji itu, ya, kata Nabi apa kepada Ibnu Mas'ud? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairum min ibadati sittina sanah. Bahwa tafakkur sa'atin khairum min ibadati sittina sanah. Bahwa berpikir satu saat itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Nah, sekarang kalau ngaji mikir enggak? Kalau ngaji mikir enggak? Mikir. Ketika saya sampaikan nih, kita mikir nih. Gimana cara bisa oh iya begini gitu. Nah, saat mikir itulah itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Kenapa sampai sehebat itu? Karena dengan ngaji itu adalah semuanya menjadi ibadah. Nih. Telinga dengerin ibadah. Mata menatap guru ibadah. Ya kan? Akal berpikir ibadah. Hati merasa ibadah. Jadi ibadah yang paling istimewa ya thalabul ilmi. Makanya sampai Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis lain itu ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fikhin fiddin, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak disembah dengan sesuatu yang lebih istimewa daripada memahami atau mempelajari ilmu agama. Tapi kadang-kadang kita mau ngaji itu godaannya Pak besar sekali. Ya. Kita nih malam minggu tahu nih ada pengajian. Kata istrinya, Pak jangan lama-lama ya, kita mau jalan-jalan yuk. Ada nggak yang begitu? Tuh ada lagi kadang-kadang, Pak ntar habis maghrib langsung pulang ya. Saya pengen bisa patuh. Ada yang begitu. Jadi godaannya itu ada aja kalau mau ngaji itu. Ya. Iya itu kalau kita bisa ngilang godaannya itu masya Allah ya luar biasa. Ya. Nah tadi kalau yang hadis Ibnu Mas'ud itu julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairum min isqi alfi raqabatin. Duduk satu saat ya di dalam majelis ilmu itu lebih baik ya daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Bapak sekarang kalau pengen memerdekakan 1000 hamba sahaya, itu hamba sahaya harus milik kita. Ya. Sedangkan satu hamba sahaya kalau kita hitung nih, satu hamba sahaya misalkan harganya 10 juta, itu harga yang termurah lah. Kali 1000 sudah berapa? Banyak kan? Males ngitungnya ya kan? Tuh. Makanya kita nih katanya kan gini Pak ya, ada bahasa kita itu harus imbang hidup di dunia. Ya, 50 buat dunia, 50 buat akhirat. Kita kalau cuman ibadah, kita hitung nih Pak. Kita ibadah sholat maghrib berapa menit sama wudhu? 5, mungkin 10 menit ya kalau wudhu dah 10 menit kita habis maksimal ya, kita habis 10 menit. Kalau 5 kita nggak ada spare. Ya itu 10 menit sama wudhu kali 5 cuman berapa menit? Nggak ada sejam kan? Nggak ada sejam. Terus sisanya buat tidur berapa jam? Dalam waktu kita kan misalkan 24 jam, taruh misalkan tidur 8 jam misalkan nih, atau 7 jam, 24 diambil 8 berapa?
Berarti kita hidup cuma berapa tahun? Imbang nggak? Nggak imbang, Pak. Jomplang hidup kita. Terus bagaimana cara supaya imbang? Ngaji. Karena dengan ngaji ini akan imbang ibadah kita. Karena tadi dikatakan bahwa berpikir 1 saat itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Duduk di majelis ilmu 1 saat itu lebih utama daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Itu. Makanya ngaji itu sangat luar biasa. Ya, makanya tadi sebenarnya mau pengen dibagiin tuh kertasnya. Ya. Saya bagiin kalau nggak salah habis duhur ya tadi ya. Duhur, jawabnya habis asar. Bukanya berarti saya ngirimnya habis duhur, dia bukanya habis asar. Lah kalender kita. Ya, tadi aturan kan dibagiin. Jadi saya sekarang metode seperti itu, Pak. Jamaah dibagi kertasnya, nah saya bacakan. Jadi begitu pulang ada oleh-olehnya buat dibaca. Kayak kemarin tuh, kalau hadir kemarin tuh. Itu tadi juga pengennya seperti itu nih, cuman itu tadi telat, ya, telat bacanya. Jadi nggak sempat ngeprint gitu kan. Saya mungkin kalau misalkan dari pagi bisa ya, insya Allah mungkin kalau besok pagi-pagi dah saya kabarin. Nah itu. Jadi tujuannya seperti itu, Pak. Jadi biar pulang itu bawa oleh-oleh. Oh ini yang dibahas tentang masalah fikih. Oh ini yang dibahas tentang masalah tasawuf. Oh ini yang dibahas tentang masalah tafsir. Dan alhamdulillah di majelis taklim saya itu dibuka kajian 1 tafsir Jalalain, yang kedua ini. Jadi saat kali ngaji itu 2 kitab. Ya. Kenapa saya pakai tafsir Jalalain? Ya, buka tafsir. 1 dasarnya saya ingin menjadi orang-orang ini umatnya Rasulullah yang paling istimewa. Karena apa? Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an bukan hanya membacanya doang, tapi juga memahami tentang kandungannya. Memahami kandungannya Al-Qur'an tentunya harus memakai yang namanya tafsir. Karena apa? Karena zaman sekarang itu ada apa? Orang menafsirkan Al-Quran semaunya kepalanya sendiri. Contoh. Ya, nanti kalau Bapak misalkan tahu dengan orang yang seperti itu, oh berarti orang ini ngutipnya ayat seperti ini, tapi pemahamannya pemahaman setan. Mungkin ini juga pernah saya sampaikan. Ya. Dan ini harus hati-hati. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kalian semua itu tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian infakkan dari segala sesuatu yang kalian cintai, termasuk bininya diinfakkan. Tuh, itu ada yang kayak begitu. Makanya saya tantang orang yang kayak begitu. Itu pemahaman apa? Pemahaman setan, pemahaman iblis. Masa bisa diinfakkan? Dan itu ada orang-orang yang kayak begitu di Indonesia banyak. Indonesia aliran apa aja subur. Itu. Tuh biasa yang suka ada amir yang kayak begitu. Amir tuh pemimpin. Ya. Mana amirnya? Ini amir namanya. Kalau ono amir gelar. Nah, ya. Nah nanti si itu tuh kalau misalkan amir pada bawahannya, ya pada bawahannya itu bininya harus diinfakkan tuh sama amir. Tuh. Jadi harus diinfakkan. Kalau misalkan amirnya seneng nih, itu mau nggak mau harus dikasihkan. Kata amirnya, saya pinjam istri kamu 3 hari, itu dikasihkan Pak. Itu hari itu ada maksud saya. Itu tahu. Lah emang betul Pak, betul.
Nah itu, makanya hati-hati dalam masalah seperti itu. Ya udah, kita buka tanya jawab. Kalau mau tanya boleh, tapi kalau dipakainya ularnya doang nggak boleh. Jadi apa teh nih dikubas gitu kan, dipisahin mulutnya. Nah dimakannya mulutnya doang, nggak boleh kalau gitu. Tapi kalau dimakan pete-petenya boleh, boleh. Ularnya doang apa amit kan? Hanya pete sebenarnya. Semua jenis buah-buahan, baik itu apel, anggur, jambu air biasanya yang banyak tuh, jambu air gitu kan. Itu kalau misalkan kita makan dengan urut-urutnya, meskipun banyak ada berapa biji, itu boleh dan halal. Boleh halal. Tapi terus terang Pak, saya sendiri nggak doyan. Alhamdulillah, berarti paham semua ya, Insya Allah. Nanti gini Pak, ini saya kasih saran aja. Kadang-kadang yang namanya manusia itu dari rumah itu udah niat mau bertanya, tapi nyampe masjid lupa. Nah, jadi caranya Bapak ketika ada pertanyaan di rumah langsung catat, pas ngaji bawa, taruh di sini, nanti saya bacakan, gitu. Nah, kalau begitu, insya Allah jadi nggak lupa. Ini kadang-kadang nih udah kayak begini nih, pulang ke rumah, aduh lupa gue mau nanya gitu kan. Nah, itu kadang ada yang kayak begitu. Makanya daripada ini catat nanti di rumah, nggak apa-apa nanti sekarang pulang nih. Ada pertanyaan nanti di rumah, langsung sekarang catat. Udah catat, nanti bulan depan kita bertemu, kasih ke sini, taruh di sini. Ya. Ya bisa jadi. Ya, jadi. Ya udah kita tutup dengan doa ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma astur sayyidina Muhammad, Allahumma ajbir sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, Allahumma afi sayyidina Muhammad, Allahumma afid sayyidina Muhammad, Allahumma arham sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij 'an sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Ya rabb kulli syai' bi qudratika 'ala kulli syai', ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna 'an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai'. Allahumma sallim wa ansur ikhwan muslimina fi Palestin wa fi Iran wa fi biladil muslimin ajma'in. Allahumma sallim wa ansur ikhwan muslimina fi Palestin wa fi Iran wa fi buldan muslimin ajma'in wa ahlikil kafartal musyrikin wa ahlikil kafartal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi qabul bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil akhir kalam wa lakum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.